Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik baik-baik aja dan sehat selalu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan Mars Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, tetap masih berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pakai gerakan ya, yang semangat ya. Adik-adik masih bersuka cita kan? Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami boleh rasakan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyi lagu Kudaki-daki. Ada yang tahu kan?
besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Oyang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga prima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Kak Celi. Dengerin ya dan simak baik-baik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap untuk mendengar cerita Alkitab hari ini? Sebelum kita mulai, adik-adik buka dulu Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sudah siap? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama dengan teman kalian, Joska ya. Pembacaan Alkitab terampil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka,
Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Baptis, jawab mereka. Dengan baptis Yohanes, kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, itu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik tahu siapa Bapak ini? Bapak ini adalah Bapak Paulus. Ya, Bapak Paulus adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus. Dia pekerjaannya adalah memberitakan cerita atau bercerita
tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Bapak Paulus ini dipakai Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Paulus ini sering pergi dari satu kota ke kota yang lainnya, adik-adik. Salah satu kota yang didatangi Bapak Paulus adalah kota Efesus. Pada masa itu, kota Efesus adalah kota besar, seperti kota Jakarta. Di kota Efesus itu ada teater, adik-adik. Adik-adik tahu teater itu apa? Teater adalah tempat orang-orang nonton pertunjukan seni biasanya. Nah, teater di kota Efesus ini pada masa itu dapat menampung ribuan orang. Di Efesus, Bapak Paulus mengajar orang-orang di sana tentang Tuhan Yesus agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Paulus mengajar di kota Efesus selama 3 tahun, adik-adik. Jadi, kalau dihitung-hitung, lamanya sama seperti adik-adik menyelesaikan sekolah di TKA, lalu di TKB, dan di kelas 1. Nah, selama itu Bapak Paulus mengajar tentang Tuhan Yesus di kota Efesus 3 tahun. Selama di Efesus, Bapak Paulus rajin mengajar orang banyak di rumah ibadat seperti gereja, agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang suka mendengar pengajaran Bapak Paulus. Karena itu, Bapak Paulus pisahkan orang-orang yang mau mendengar pengajarannya dari mereka-mereka yang tidak mau mendengar pengajarannya. Lalu orang-orang yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari Bapak Paulus ini diajak pergi belajar di ruang kuliah Tiranus. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka atau tidak mau mendengar pengajaran Bapak Paulus, dia tidak sedih, adik-adik. Bapak Paulus tetap setia dan rajin memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Hasilnya, banyak orang Efesus yang kemudian mau mendengar dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka karena mendengar pengajaran dari Bapak Paulus. Tuhan juga memakai Bapak Paulus untuk melakukan mujizat-mujizat, sehingga ada saja orang yang disembuhkan dari sakitnya. Nah, pada waktu itu adik-adik, sapu tangan yang dipakai sama Bapak Paulus, mereka bawa. Terus mereka pergi, kalau ada temannya yang sakit, nanti sapu tangannya ini ditaruh di kepalanya orang yang sakit itu. Dan Tuhan menggunakan Bapak Paulus ya melalui sapu tangannya ini, sehingga orang-orang yang dilap dengan sapu tangannya itu bisa sembuh. Itu bukan karena pekerjaan Paulus, tapi karena pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, siapa yang suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Tentunya adik-adik semua suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dari Alkitab yang disampaikan oleh mama, oleh papa, oleh kakak layan, oleh guru di sekolah, atau siapa saja. Ya kan? Nah, Kak Celi mau mengajak adik-adik untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah memakai mama, papa, kakak layan, guru di sekolah, atau siapa saja yang sudah mengenalkan adik-adik kepada Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab, melalui doa-doa, melalui video-video, atau media lainnya. Sehingga adik-adik menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus.
Jadi sekarang ucapkan terima kasih kepada mama dan papa di rumah. Bilang seperti ini sama mama sama papa ya. Mama papa, terima kasih sudah mau bercerita tentang Tuhan Yesus buat aku. Bisa kan? Selain itu, karena adik-adik sudah mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Jadi adik-adik harus tetap rajin berdoa, tetap rajin membaca Alkitab, dan yang terakhir nih, yang paling penting nih, kasihi semua orang, kasihi saudara-saudara, kakak adik, ya, kasihi mama papa, teman-teman, oma opa, dan semua orang yang adik-adik temui. Supaya apa? Supaya mereka semua bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus buat mereka melalui adik-adik. Untuk mengaminkan cerita kita pada hari ini, teman kalian dari sektor penil akan bernyanyi sebuah lagu. Semoga lagu ini menjadi berkat buat adik-adik semuanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Hai teman-teman, nama saya Jennifer, saya dari sektor penil. Tetap semangat ya teman-teman untuk mengikuti ibadah PLKPA. Terima kasih. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik harus membantu Bapak Paulus mencari jalan menuju kota Efesus. Ya, kalian cari dulu jalannya pakai pensil. Kalau sudah ketemu, warnai jalan tersebut pakai pensil warna atau spidol atau krayon juga boleh. Ini aktivitas untuk anak TK. Kalau yang ini aktivitas untuk anak kecil. Sama, kalian juga bantu Bapak Paulus untuk sampai ke kota Efesus di bawah ini. Kalau untuk anak tanggung, lembar kerjanya yang ini. Ya, agak susah sedikit, tapi pasti kalian bisa. Kalau sudah selesai, jangan lupa tulis nama dan sektor pelayanannya, terus difoto, dan dikirim ke WA kakak layan kalian ya di sektor masing-masing. Kak Celi tunggu. Terima kasih. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya pakai amplop dan dititipkan ke orang tua untuk dibawakan ke gereja. Dan kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya.
kita sudah memberikan persembahan dan kita akan doa persembahan dan doa syafaat yang dipimpin oleh Kak Celi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dan berdoa untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang selalu baru setiap hari. Pagi ini kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua di dalam semua usaha yang mereka lakukan, supaya apa yang mereka kerjakan selalu berhasil dan menjadi berkat bagi kami semua dan orang-orang di sekitar kami. Berkati adik-adik di dalam studi mereka, khususnya pada masa pandemi ini, di mana mereka harus belajar secara daring. Berikan kesehatan dan semangat bagi adik-adik, agar mereka tetap tekun belajar dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus, berikan juga kesabaran bagi para guru, para orang tua yang menemani adik-adik belajar. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan juga hikmat dan roh kepatuhan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, agar mereka tetap melakukan protokol-protokol kesehatan, sehingga angka penderita COVID-19 di negara ini dapat semakin berkurang dan akhirnya pandemi ini dapat segera berakhir. Tolong juga mereka-mereka yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin penangkal virus COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, vaksin tersebut akan segera ditemukan dan dapat segera digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga mendoakan gereja kami, Gereja Erene, dengan segala programnya. Kiranya kami semua bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelolanya, agar persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikannya. Biarlah berkat Tuhan boleh terus mengalir bagi mereka semua. Inilah doa kami ya Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memujikan nama Tuhan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan yang bersih, tetap di rumah aja. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan, ibadah pelayanan anak, jam 8 pagi. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyanyi Tinggal Sertaku. Berilah saja
Mari kita terima berkat. Bapa Surgawi, ibadah kami selesai, tapi kami percaya kasih setia Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus tidak akan pernah usai dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.